Stop smiling. Good. Hai guys, Mimin di sini dan ini adalah GB21 Movie, channel nomor 1 bangsa yang akan memberi asupan generasi muda masa kini. Gimana kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari film Emily yang dirilis tanggal 4 Maret tahun 2016. Di film ini menceritakan orang tua yang ingin pergi ke luar kota untuk merayakan hari anniversary pernikahannya, dan mereka tidak mengajak anak mereka dan terpaksa mereka harus menyewa pengasuh baru. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Well, seperti biasa, jauhi keramaian, pakai headset kalian, jauhi mantan, rebahin badan, dan ini dia alur cerita Emily 2016. Di awal film diperlihatkan seorang cewek sedang menelpon. Ya, dia tidak lain bernama Anna. Ia membicarakan perihal pekerjaannya untuk merawat 3 orang anak nanti malam. Tak lama berselang, scene menunjukkan sebuah mobil berhenti dan menculik Anna. Masih belum diketahui apa motif mereka menculik si Anna ini guys. Nah, si penculik wanita akan menyamar sebagai Anna dan mengasuh anak-anak yang seharusnya diasuh oleh si Anna yang asli guys. Malamnya si penculik perempuan itu berpura-pura menjadi Anna dan pergi ke rumah keluarga Thompson. Sebenarnya keluarga Thompson ini udah punya pengasuh sendiri guys, atau pengasuh langganan yang bernama Maggie. Tetapi nih guys, si Maggie ini berhalangan untuk hadir. Karena hal itulah maka si Maggie menyuruh si Anna buat mengasuh anak di keluarga Thompson. Anak-anak yang akan diasuh Anna antara lain Jacob, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun, Sally, seorang anak perempuan berusia 9 tahun, dan Christopher, seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun. Orang tua mereka sebenarnya akan pergi berkencan untuk merayakan pesta anniversary mereka. Untuk itu, maka Anna diminta untuk menjaga Sally, Jacob, dan Christopher. Sesampainya Anna di rumah keluarga Thompson, kemudian ayah dan ibu mereka, Joyce Thompson dan Dan Thompson, mengenalkan Anna kepada ketiga anak mereka. Mereka kemudian memberitahu aturan yang berlaku untuk ketiga anak mereka. Setelah itu, mereka berdua meninggalkan ketiga anak mereka bersama dengan Anna. Anna mulai memberi kebebasan kepada mereka untuk melakukan apapun yang mereka sukai. Selang beberapa saat, Anna pun mulai mengajak mereka untuk bermain petak umpet. Jacob pun mulai berjaga dan ia pun mulai menghitung mundur. Selama Jacob menghitung, Anna pun mulai berkeliling rumah keluarga Thompson. Anna dengan sengaja mematikan modem internet, mencabut telepon rumah, melepas tali sepatu milik Jacob, dan membuka brankas milik Dan Thompson yang berisi sebuah pistol. Setelah selesai berhitung, Jacob pun mulai mencari mereka bertiga yang sedang bersembunyi. Lalu, Jacob menemukan Anna yang sedang berada di kamar mandi. Anehnya, Anna menyuruh Jacob masuk. Tidak hanya itu saja, Anna memaksa Jacob untuk membuka roti sobek itu dan menyerahkan roti sobek itu kepadanya. Memasukkan roti sobek itu ke dalam guanya, bengong dan tidak bisa berkata-kata. Setelah Anna pergi, Jacob pun mulai memberitahu temannya yang bernama Howie bahwa ia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Di sisi lain, pria yang ikut menculik Anna asli sedang mengintai orang tua Jacob. Sementara itu, orang tua Jacob sedang menikmati makanan mereka sambil membicarakan Jacob yang mulai tertarik pada hal-hal yang berbau 18+. Hal itu diketahui Dan saat ia melihat histori pencarian berbau 18+ di browser HP milik Jacob. Kembali lagi ke rumah keluarga Thompson. Setelah mereka selesai bermain petak umpet, Anna membiarkan mereka memakan banyak cemilan. Tidak tanggung-tanggung, Anna juga membiarkan mereka menggambar di dinding rumah mereka. Sementara itu, Anna masuk ke kamar orang tua mereka untuk mengacak-acak barang pribadi milik Joyce. Awalnya, Jacob ingin memberi seekor tikus yang sudah mati untuk sarapan ular pitonnya. Sally pun tidak setuju dengan ide yang diberikan oleh Anna. Christopher yang mudah sekali disuruh langsung memasukkan hamsternya ke dalam kandang ular piton. Hanya butuh beberapa menit, ular itu langsung melahap hamsternya. Sally sangat bersedih karena hamster kesayangannya telah dimakan. Kemudian Jacob menyadari ada yang salah dengan tindakan Anna yang lebih perhatian kepada Christopher. Kemudian Anna mengajak Sally dan Christopher untuk menonton film. Namun bukannya film kartun yang mereka tonton.
Anna malah menuju ke film dewasa kepada Sally dan Christopher. Sungguh perilaku yang gak ada akhlak ini guys. Sementara itu, Jacob berpura-pura ke kamar mandi untuk menyelidiki identitas Anna. Dia secara diam-diam mengambil tas Anna untuk mencari identitasnya. Benar menipu mereka dengan menyamar sebagai Anna. Lalu Jacob mencoba menghubungi Howie untuk memberitahukan tentang Emily yang menyamar sebagai Anna. Setelah itu, Anna menyuruh mereka untuk tidur. Tetapi sebelum tidur, Anna membacakan sebuah cerita panjang yang ia buat untuk Christopher tentang ibu beruang dan si kecil Cubby. Cerita ini hanya ia bacakan untuk Christopher. Di dalam ceritanya berkisah tentang ibu beruang yang berjuang untuk menghidupi kebutuhan si kecil Cubby. Tetapi suatu hari, si kecil Cubby meninggal akibat kelalaian ibu beruang. Ibu beruang pun sangat bersedih atas kematian si kecil Cubby. Kemudian ia bertemu dengan Hyenopurus untuk membantu ibu beruang membuat si kecil Cubby yang baru. Tetapi ibu beruang tidak lagi bisa membuat si kecil Cubby. Kemudian ibu beruang dan Hyenopurus membuat banyak masalah yang mengharuskan mereka pergi lagi ke tempat yang baru. Rencananya ibu beruang dan Hyenopurus akan mencari Cubby yang baru agar mereka tidak bersedih lagi. Ternyata cerita yang ia bacakan merupakan kisah nyata dari Emily yang telah kehilangan anaknya. Dirinya biasa memanggilnya dengan sebutan si kecil Cubby. Anaknya meninggal karena kecerobohan Emily saat dirinya tertidur. Dia secara tidak sengaja menindih tubuh kecil anaknya sehingga anaknya tidak bisa bernafas. Setelah kematian anaknya, Emily sangat bersedih dan merasa depresi. Kemudian Emily bertemu dengan pria kurus yang ia sebut sebagai Hyenopurus. Karena hal tersebut, Emily dan pria kurus marah dan membuat banyak masalah. Lalu mereka berdua memutuskan untuk pergi ke tempat yang jauh dan membuat identitas yang baru untuk mencari si kecil Cubby. Sebelum Emily berpura-pura menjadi Anna, ia telah mengincar Christopher untuk dijadikan si kecil Cubby-nya. Maka dari itu, Emily menculik Anna dan menyamar sebagai Anna agar ia bisa menculik Christopher. Setelah bercerita, Anna meminta Sally, Jacob, dan Christopher untuk segera tidur. Saat Sally melewati kamar orang tuanya, ia menemukan senjata milik ayahnya yang tergeletak di atas kasur. Ia pun memanggil Jacob dan memberitahukan bahwa senjata milik ayahnya tiba-tiba saja berada di atas kasur. Di sana Jacob juga membongkar identitas asli Emily yang menyamar sebagai Anna. Sayangnya percakapan mereka didengar oleh Emily. Lalu Jacob mengarahkan pistolnya ke arah Emily. Tetapi Christopher tiba-tiba datang dan membuat Jacob menyembunyikan pistol itu di balik bantal. Tak lama setelah itu, bel pintu rumah berbunyi. Emily sedikit panik karena kedatangan orang tersebut. Lalu Emily meminta Jacob, Christopher, dan Sally untuk diam sementara selagi Emily membukakan pintu. Ternyata yang datang ke rumah itu adalah Maggie, pengasuh yang biasanya bekerja di rumah keluarga Thompson. Maggie datang ke sana karena Anna belum memberi kabar kepadanya. Tetapi saat sampai di rumah keluarga Thompson, ia malah bertemu dengan Emily dan mulai bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Anna. Emily pun beralasan bahwa ia adalah teman Anna yang bertugas menggantikan Anna untuk mengasuh anak-anak karena Anna sedang sakit. Kemudian Maggie ingin bertemu dengan Sally, Jacob, dan Christopher untuk memastikan mereka baik-baik saja. Emily pun panik dan minta Maggie menunggu sebentar selagi ia memanggil mereka bertiga. Sebelum itu, ia meminta pria kurus untuk mengirim pesan singkat ke Maggie melalui HP Anna untuk membuat Maggie berpikir bahwa Anna memang benar-benar sakit. Setelah mendapatkan pesan dari Anna, Maggie pun memutuskan untuk pergi. Emily pun segera mengejar Maggie dan membenturkan kepalanya hingga pingsan. Kemudian Emily menyembunyikan Maggie di salah satu ruangan. Setelah itu, Anna memberikan jus yang telah dicampur obat tidur pada mereka bertiga. Karena Jacob merasa ada yang aneh dengan minuman itu, ia pun diam-diam memuntahkan minuman tersebut. Kemudian Emily menerima telepon dari Joyce. Joyce memberitahu bahwa mereka berdua akan pulang ke rumah dalam waktu 20 menit. Setelah menerima telepon dari Joyce, Emily langsung menghubungi pria kurus dan memintanya untuk mengulur waktu. Setelah menerima telepon, Emily pun mematikan seluruh lampu yang ada di rumah itu. Kemudian ia segera pergi ke kamar Jacob dan mencoba membunuh Jacob. Tapi ternyata Jacob tidak ada di sana. Di sisi lain, Jacob ternyata pergi menemui Howie di rumah pohon. Jacob meminta bantuan Howie untuk meminjam telepon.
Tetapi Howie tidak membawanya. Kemudian Howie meminta Jacob untuk kembali ke rumahnya untuk menyelamatkan Sally dan juga Christopher. Saat Jacob mencoba menyelamatkan Christopher dan Sally, dia melihat Maggie sedang berkelahi dengan Emily. Ternyata Maggie sudah tersadar dari pingsannya dan langsung berusaha menyerang Emily. Jacob pun mengambil kesempatan itu untuk menyelamatkan Christopher dan membawanya ke dalam mobil ayahnya. Setelah menyelamatkan Christopher, Jacob pun mencoba untuk menyelamatkan Sally. Tetapi saat ia mencari Sally di ruang bawah tanah, ia malah menemukan tubuh Maggie sudah terbujur kaku dengan darah yang berceceran. Tak lama setelah itu, Emily mengajak Jacob untuk melakukan pertukaran, di mana Jacob akan menyerahkan Christopher pada Emily, dan Emily akan menyerahkan Sally kepada Jacob. Mereka pun melakukan pertukaran di halaman belakang. Jacob membuat sebuah rencana dengan menaruh banyak petasan di dalam tong sampah dan nanti akan diberikan kepada Emily, agar Emily mengira Christopher ada di dalam tong sampah itu. Sedangkan Emily meletakkan Sally di kursi taman untuk melakukan pertukaran. Rencananya, Jacob akan membawa mereka berdua untuk pergi dari rumah ini menggunakan mobil ayahnya. Tanpa pikir panjang, Jacob menabrak Emily yang saat itu sedang kesakitan akibat luka dari petasan. Di sisi lain, orang tua Jacob memilih pulang dengan taksi karena mereka berdua terlalu mabuk. Di dalam perjalanan pulang, taksi mereka ditabrak oleh pria kurus. Pria kurus menabrak taksi itu dengan tujuan untuk mengulur waktu. Namun, nasib naas dirinya justru meninggal akibat luka pada kepalanya. Anjay, mau ngeperang malaikat maut malah mati beneran dong. Dan Thompson segera memanggil polisi untuk menyelidiki kecelakaan itu. Polisi tak menemukan identitas dari pria kurus. Dan saat mereka melihat bagasi mobilnya, para polisi terkejut karena menemukan mayat Hannah yang asli ada di sana. Orang tuanya pun sangat kaget ketika mengetahui bahwa anak yang asli telah tewas. Mereka segera pulang ke rumah dengan diantar menggunakan mobil polisi. Mereka khawatir dengan keadaan dari anak-anaknya. Di tengah perjalanan yang tak jauh dari rumah mereka, ayah Jacob melihat anaknya mengendarai mobil yang di dalamnya terdapat Sally dan juga Christopher. Jacob langsung memeluk erat ayahnya karena dirinya beruntung bertemu dengan ayahnya. Dan akhirnya keluarga mereka kembali berkumpul bersama. Film ini diakhiri dengan scene di mana Emily yang berhasil kabur dengan luka yang lumayan parah. Dan film pun selesai, guys. Kesimpulan dari film ini adalah jangan sembarangan dalam memilih pengasuh untuk anak-anak, karena bisa saja pengasuh berbuat macam-macam kepada anak-anak Anda. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di kolom komentar. Well, seperti biasa, if you like this video, you know what to do. Salah atau kurang dari alur cerita di atas, Mimin mohon maaf. Oke, see you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.